Para siswa tingkat 12 yang saat ini mengikuti kegiatan pertemuan ini dengan brand meeting. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul meskipun lewat daring dalam rangka untuk sosialisasi kegiatan yaitu SNMPTN, kemudian UTBK maupun SBMPTN tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang berbahagia, semuanya sehat anak-anak ya? Yang berada di rumah sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Tetap menerapkan Alhamdulillah. protokol kesehatan 3M, sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ini saat ini kondisi masih pandemi dan justru harus meningkatkan kewaspadaan kita masing-masing untuk menjaga kesehatan, untuk melindungi diri dan melindungi orang lain bersama-sama. Jadi untuk melawan COVID saat ini harus bersama-sama, ya, harus bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini akan disampaikan sosialisasi ya tentang SNMPTN tadi lewat LTMPT, jadi lembaga tulis masuk perguruan tinggi. Ini yang tentunya juga harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak harus tetap berusaha, jangan puas diri, jangan puas diri hanya sampai lulus SMK 3, tetapi harus berusaha untuk mengembangkan diri lebih tinggi lagi. Sesuai dengan ungkapan itu ya, jadi canangkan cita-citamu itu setinggi mungkin, setinggi langit ya anak-anak ya. Kemudian salah satu kesempatan untuk mengembangkan diri dan kemampuan Anda untuk masa depan Anda masing-masing ya harus salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dengan masuk perguruan tinggi ya. Ini kesempatan Anda anak-anak terbuka untuk siapapun, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Yang tidak mampu bisa memanfaatkan jalur KIP kuliah. Ya, jadi kalau KIP kuliah ada, ini silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekarang ini semua tergantung kalian sendiri-sendiri, mau atau tidak. Ya, jadi kesempatan terbuka luas. Kemudian pada kesempatan ini nanti akan disampaikan berbagai hal terkait dengan kegiatan ini, mulai dari PDES yang mana sekolah harus bertanggung jawab pengisiannya sebenar-benarnya, jangan ada manipulasi yang harus dilakukan. Jadi proses ini cukup melelahkan anak-anak, jadi semua siswa harus di-upload nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, ini kan juga pekerjaan yang tidak ringan, untuk itu mohon dukungan pada anak-anak, mohon perjuangan dari Bapak Ibu Guru dan tim ya, jadi mohon untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi sebagai satu teamwork yang kompak sehingga kita dari sekolah sudah memfasilitasi kepada anak-anak, mudah-mudahan nanti hasilnya tidak
mengecewakan, ya. Tidak mengecewakan. Artinya lewat SNMPTN nanti banyak siswa yang terjaring masuk. Kalau sudah masuk harus dijalani, harus mengikuti kuliah dengan sebaik-baiknya, biar sekolah itu tidak di backlist ya anak-anak ya. Jadi kalau ada yang terjaring lewat SNMPTN tapi kalian para siswa tidak mengikuti perkuliahan, tidak dijalani, itu dampaknya adalah ke sekolah, dampaknya ke adik-adik tingkat kalian yang itu menutup kesempatan untuk mengembangkan diri dengan kuliah. Bapak Ibu yang seperti dan anak-anak yang saya banggakan, jadi ada beberapa istilah yang perlu dicermati anak-anak ya. Jadi ada LTMPT, ada UTBK. Jadi kalau nanti lewat PDS ini kalian itu masuk di jalur SNMPTN, yaitu alhamdulillah. Kalau belum nanti bisa lewat UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Kemudian yang terakhir itu adalah seleksi mandiri ya, seleksi mandiri yang ini biasanya terkait dengan apa biaya yang agak mahal, ya ini kesempatan yang pertama harus dimanfaatkan ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi anak-anak harus tetap semangat ya. Jadi ikuti penjelasan hari ini dan ikuti proses-proses dan prosedur berikutnya biar kalian nanti harapannya semuanya sukses ya. Jadi semuanya sukses lulus, kemudian mengembangkan usaha, lulus, melanjutkan, lulus, berwirausaha, lulus, bekerja di berbagai perusahaan dan industri. Silahkan ya anak-anak pilihannya 3. Jadi BMB anak-anak ya, jadi bekerja, kemudian melanjutkan, M-nya itu melanjutkan studi, terus yang ketiga adalah W-nya berwirausaha. Lewat 3 upaya itu, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sukses, yang berguna, berdasar untuk bangsa dan negara, dan untuk tentunya adalah keluarga masing-masing. Dan kesempatan itu bisa kita wujudkan sesuai dengan moto SMK, yaitu SMK bisa, ya. Bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Itu anak-anak yang saya sampaikan ya. Jadi selamat mengikuti sosialisasi dan mudah-mudahan sukses untuk kalian semua, sukses untuk kita semua. Selamat mengikuti. Saya kira itu Bu yang Bapak Ibu yang sampaikan. Silahkan nanti dilanjut untuk sosialisasinya. Mudah-mudahan anak-anak tercerahkan, ya. Anak-anak tercerahkan, termotivasi, ya. Termotivasi sehingga hasilnya adalah yang terbaik untuk kita semua. Saya kira itu ya saudara. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rowan. Sambutannya kiranya dapat membuat semangat karena kita semuanya ditemani oleh Bapak kita. Yang kedua saya tadi mengucapkan selamat bergabung dengan Bapak DRS Joko Pitono MPD. Terima kasih Pak, ditemani anak-anak untuk lebih berkarya, lebih semangat dalam bercita-cita lebih tinggi lagi atau sekolah lebih tinggi lagi. Terima kasih. Untuk yang
acara yang ketiga yaitu Selayang Pandang, kegiatan studi lanjut yang akan dilayani atau di oh, oh ya, ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Joko Pitono, mungkin ada tambahan-tambahan yang perlu ditayangkan di sini. Monggo Pak Joko Pitono, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMK Negeri 3 Surakarta yang kami hormati, Bapak Ibu tim BDS SMK Negeri 3 Surakarta yang kami hormati, dan adik-adik alumni SMK Negeri 3 Surakarta yang kami banggakan. Di pertama-tama marilah senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nikmat yang diberikan pada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 3 Surakarta yang pada saat ini sudah bergabung di acara sosialisasi nanti yang akan disampaikan oleh tim dan dari alumni. Yang perlu kami tambahkan, jadi dalam kaitannya dengan kegiatan pada pagi hari ini dan nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan berikutnya, ini kaitannya dengan nilai di anak-anak. Jadi nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, jadi pengelolaan nilai. Nah, ini kan jumlahnya banyak sekali. Jadi siswanya itu kan sekitar 428. Kemudian nilai per semester itu rata-rata ada 12 sampai 15, ya, dikalikan 5 dikalikan jumlah siswa. Nah, untuk itu nanti Bapak Ibu kan akan dari pihak sekolah akan berupaya untuk memfasilitasi semaksimal mungkin. Nah, posisi saat ini, jadi nilai semester 1 sampai dengan semester 4 itu kan sudah selesai. Jadi sudah selesai, kemudian rapot sudah kita cetak, dan kita tinggal menunggu nilai yang semester 5. Ya, semester 5 yang dibagikan kemarin. Nah, setelah kami analisis, ternyata masih ada beberapa nilai yang di bawah KKM. Nah, untuk itu, nanti kami mohon kepada peserta didik kelas 12, karena nilai semester 1 sampai dengan semester 5 itu akan diinput ke sistem. Untuk itu, monggo, nilai yang masih di bawah KKM, ini masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Dengan catatan peserta didik melengkapi tugas ulangan harian, mungkin ulangan tengah semester yang belum diselesaikan. Nilai yang diinput itu tidak sesuai dengan nilai yang tertera di dalam rapot. Tadi saya sampaikan kan memang jumlah nilainya kan banyak. Jadi jumlah nilainya itu banyak sekali. Nah, ada kemungkinan 1-2 nilai yang di copy itu kan meleset. Harusnya nilai misalnya nilai PPKN, ternyata yang di copy nilai bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah,
Nanti kalau ada kejadian seperti itu, tidak usah dipermasalahkan, silahkan anak-anak menghubungi petugas dari sekolah yang sudah ditentukan, yang sudah ditunjuk. Jadi bisa menghubungi Pak Sindi, guru BP, atau menghubungi kurikulum. Oke. Nah, sesuai dengan rencana, apabila nanti memungkinkan, jadi tahap yang pertama nanti akan kita lakukan pengecekan nilai terlebih dahulu. Jadi nanti dari kurikulum itu akan membuat transkrip nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian peserta didik nanti mengecek nilai yang tertera di dalam transkrip dengan rapot yang sudah dicetak. Jadi mengecek nilai yang tertera di transkrip dan yang tercetak di dalam rapot yang dibawa oleh wali kelas. Ya, nanti kalau ada perbedaan itu kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru diinput ke sistem. Nah, nanti pada waktu input ke sistem apabila ada nilai yang berbeda, silahkan tadi kami sampaikan untuk menghubungi petugas yang bersangkutan. Nanti akan diperbaiki. Nah, untuk pengecekan nilai itu nanti akan kami konsultasikan terlebih dahulu dengan manajemen. Nanti kita atur jadwalnya lebih lanjut. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada suatu kendala apapun, dan sesuai dengan yang anak-anak harapkan. Jadi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ini nanti bisa terwujud. Jadi semakin cek 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 cek. Terima kasih Bapak Joko Pitono yang sudah memberikan pengarahan untuk penyelesaian semester 1 sampai dengan semester 5. Untuk acara selanjutnya, kita akan masuk di acara yang keempat, yaitu selayang pandang kegiatan studi lanjut yang disampaikan oleh admin studi lanjut. Kami persilahkan Bapak Sindi. Ini tetap lola. Ya Pak, sama dari lektur. Ini belum bisa tampil.
Oh, itu ya. Aduh, kan salah. Baik. Nah, sekalian sudah bisa melihat tampilan, sudah bisa melihat belum? Di HP jangan sampai. Ya. Ya, baiklah sekalian, untuk informasi mengenai studi lanjut tahun 2021 akan saya sampaikan. Saya selaku admin studi lanjut, jadi nanti terkait penginputan data dan sebagainya, kemudian informasi-informasi terkait seleksi dan sebagainya, nanti saya membantu menghandle dan memfasilitasi, dibantu dengan teman-teman dari BK. Yang pertama adalah overview studi lanjut atau selayang panjang kegiatan dari studi lanjut SMK Negeri 3 Surakarta. Jadi setiap tahun di SMK Negeri 3 Surakarta memfasilitasi untuk siswa-siswa siswi SMK Negeri 3 Surakarta yang ingin melanjutkan studi baik lewat jenjang SNPTN, kemudian PTKIN, PMDK, dan sebagainya. Ini tampilan beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, yang berhasil lolos anak-anak ya. Untuk yang warna merah ini yang dari isi, kemudian yang warna ungu biru. Ya, ini dari UNS, kemudian warna apa ini, Pak? Oranye dari IAIN. Nah, alhamdulillah tiap tahun kita berhasil meloloskan, semoga nanti ke depan semakin banyak yang diterima. Untuk macam-macam seleksi yang kita fasilitasi lah sekalian. Yang pertama SNPTN, jadi ini secara garis besar. Yang pertama SNPTN, ini seleksi masuk untuk masuk perguruan tinggi negeri, jalur rapot. Jadi siswa berdasarkan rapotnya nanti akan kita upload, kemudian diseleksi oleh LMPT. Jadi nanti semua berdasarkan rapot. Siswa tidak ikut tes. Kemudian ini untuk perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan. Sedangkan untuk PTKIN ini adalah juga jalur rapot, jadi tanpa tes. Jadi semua berdasarkan rapot siswa kita upload, kemudian nanti dari tim seleksi akan menyeleksi mana yang berhak untuk diterima. Untuk PTKIN atau SPAN ini untuk perguruan tinggi negeri di bawah naungan Departemen Agama. Dan alhamdulillah dari beberapa tahun itu malah porsi PTKIN sama SNPTN ini malah banyak yang diterima di PTKIN ini. Kemudian kalau misalkan anak-anak menghendaki masuk di 3, SMK 3 juga memfasilitasi untuk masuk ke jalur seleksi PMDK. Jadi juga berdasarkan rapot juga. Biasanya anak-anak masuknya ke UNS untuk masuk ke D3. Ini tidak kita fasilitasi untuk mengisi datanya, mengupload nilai rapotnya, kemudian nanti siswa tinggal, jadi kalau yang
PMDK ini bayar juga nih. Nah, kemudian untuk politeknik ada namanya SNMPN juga jalur rapot juga. Jadi anak-anak tinggal registrasi akun, kemudian rapot diupload oleh tim admin studi lanjut, kemudian tinggal nunggu hasil seleksi. Jadi berdasarkan rapot ini. Misalkan dari beberapa jalur ini mungkin karena tidak masuk eligible atau masuk kuota, anak-anak bisa masuk ke jalur SBMPTN ini. Jadi ini jalur tes. Nah, jadi kita bersaing dalam nilai tes UTBK. Nanti akan saya sampaikan rangkaian timeline waktu penjadwalan dari beberapa model seleksi ini. Ini secara garis besar mas sekalian, ada SNPTN, ada PTKIN, ada SBMPTN, ada PMDK, ada SNPTN. Jadi ada beberapa jalur di sini. Misalkan anak akuntansi ada yang berminat masuk STAN, itu juga harus mengikuti tes UTBK ini sekarang. Ya. Jadi istilahnya sudah jadi satu, terintegrasi di sini. Kemudian untuk teknis pendaftaran, ternyata dari LMPT lembaga yang mengadakan kegiatan seleksi ini, porsi untuk SNPTN itu 20%, SBMPTN 40%. Jadi kalau misalkan kita melihat porsi ini, sebenarnya porsi SBMPTN lebih besar. Jadi ini beradu dengan nilai tes UTBK. Nah, ini untuk rangkuman jadwal SNPTN, UTBK, dan SBMPTN bisa kalian print screen atau kalian foto, silahkan. Nanti juga kita akan sampaikan rekaman dari sosialisasi ini dalam bentuk YouTube, jadi nanti bisa dibuka linknya. Dan juga bisa anak-anak juga mengakses sendiri ke laman portal LMPT juga bisa. Ya, nanti segala hal yang terkait dengan kegiatan studi lanjut, apabila ada permasalahan atau kebingungan bisa disampaikan di grup yang sudah kita buat. Ini mulai jadwal dari SNPTN sampai pengumuman sudah ada di sini. Silahkan nanti foto dipahami. Jadi untuk pendaftaran SNPTN, kalau untuk pengisian PDSS ini sekolah, jadi kalian tidak usah istilahnya kebingungan. Ini yang mengerjakan sekolah. Kemudian untuk pendaftaran SNPTN ya ini anak-anak sekalian khusus yang SNPTN. Jadi kalau SNPTN masih di belakang sini, masih sekitar 15 Maret sampai 1 April. Mulai tanggal 4 nanti sampai tanggal 15, karena kemarin ada permasalahan terkait dengan akreditasi sekolah. Jadi ketika saya membaca kuota SMK Negeri 3 cuma 5%, padahal harusnya 40%. Jadi tiap jurusan nanti diambil 40%. Nilai anak-anak yang punya nilai ranking yang bagus, 40% dari misalkan orang dari siswa 100 nanti diambil 40 anak untuk yang eligible untuk ikut SNPTN. Jadi nanti akan kita sampaikan siapa-siapa saja, nanti akan saya lakukan perankingan, kemudian saya share di grup WA. Sampai tanggal 15 untuk melakukan masa sangga, jadi nanti silahkan diikuti terus perkembangannya. Nanti setelah misalkan sudah ada perubahan di laman PDSS sudah berubah jadi 40%, karena kemarin ada permasalahan itu, maka harus saya rubah dulu, saya ganti dulu, saya perbaiki dulu biar nanti porsi kita itu 40%. Pendaftaran SNPTN, registrasi akun LMPT,
kemudian pengumuman SNMPTN, pendaftaran UTBK SBMPTN, dan pelaksanaan UTBK dan pengumuman SBMPTN ini. Kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan, anak sekalian, 40%. Kemarin sudah ada tanya, Pak, kok kita akreditasinya A, kemudian kuota kita 5%, nanti ternyata masih ada kesalahan di situ. Jadi saya cek nanti di akun PDSS-nya biar kita masuk ke 40% yang eligible. Untuk anak sekalian, jadi mau dibaca ini, bisa memilih, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 perguruan tinggi negeri atau 2 PTN. Misalkan dua-duanya di UNS atau 1 di UNS, 1 di UNES bisa. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di perguruan tinggi negeri pada provinsi yang sama dengan SMK-nya. Nah, ini kemarin ada juga anak kita yang sampai, Mas Jonathan itu kemana, Mas? Palembang ya. Tahun 2020 kemarin ada anak kita yang sampai ke universitas di Sumatera sana ya, lewat jalur SNPTN. Ini sudah saya sampaikan tadi, perankingan berdasarkan nilai ini anak sekalian. Jadi misalkan, Pak, saya kalau tidak masuk ranking 40-an, nanti berdasarkan nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Di ranking berdasarkan peringkat ini, nanti di ranking untuk tiap-tiap jurusan paralel. Jadi misalkan MM1, MM2, itu di ranking, diambil 40%-nya. Untuk tes UTBK, nanti kalau misalkan kalian SNPTN tidak lolos, bisa lanjut ke SBMPTN. Kemudian untuk SBMPTN ini harus mengikuti tes UTBK. Tesnya ada 2, yaitu tes potensi skolastik dan tes potensi akademik. Bisa kelompok ujian bisa memilih Saintek, Sosum, atau campuran. Tapi saya sarankan nanti anak-anak sekalian pilih jurusan yang apa istilahnya, yang apa serumpun lah, jangan terlalu jauh. Biasanya itu anak-anak kebingungan soal-soal geografi, ekonomi, itu kesusahan. Saya kemarin kan juga mengikuti sebagai pengawas UTBK juga, jadi karena anak kebingungan. Kalau Saintek kayaknya kejauhan juga itu. Untuk UTBK, biaya yang dikeluarkan untuk anak sekalian ya sekitar 200.000 untuk yang mengikuti Saintek atau Sosum. Kalau yang campuran 300.000. Kemudian untuk hal yang menjadi penyebab kegagalan. Enak sekalian, ini penting sekali, mohon diperhatikan. Jadi penyebab kegagalan dari beberapa tahun saya menangani untuk studi lanjut ini, ego tinggi dalam milih jurusan. Jadi anak-anak itu tidak melihat riwayat alumni. Nah, solusinya adalah melihat riwayat alumni yang diterima itu, alumni kebanyakan jurusan apa, itu tolong nanti dicermati. Kalau kebanyakan alumni di sini larinya ke pendidikan. Pilih jurusan yang relevan, jangan terlalu mencelang dan sebagainya. Dan melihat indeks sekolah. Jadi indeks sekolah itu berdasarkan, salah satunya adalah berdasarkan riwayat alumni, salah satunya itu. Kemudian misalkan di UGM kan belum pernah ada yang masuk situ ya, dihindari. Kalau di UNS sudah banyak ya, UNS maksudnya. Jadi riwayat alumni juga masuk di indeks sekolah. Kemudian akreditasi sekolah itu juga masuk indeks sekolah. Dan angka ketertatan jurusan ini artinya adalah
di jurusan ini pendaftarnya berapa, yang diterima berapa, ini sudah muncul di apa istilahnya, ada rekapannya, nanti bisa dicek ya. Tiap tahun misalnya sudah muncul itu. Jadi jangan asal milih ya. Nah, pilih yang peserta apa istilahnya peminatnya banyak dipilih, nanti jelas terpental karena kita bersaing dengan SMA dari SMK di seluruh Indonesia, bukan cuma di Jawa Tengah. Nah, SMA dan SMA. Kemudian ini yang saya sangat tekankan, tadi Bapak Kepala Sekolah juga menekankan, karena kita nanti akan bisa di blacklist sekolahnya. Beberapa alumni diterima namun tidak diteruskan. Ada informasi itu kemarin ada yang SNPTN keterima di UNS karena jurusannya itu jurusan apa istilahnya SLB, PLB, pendidikan luar biasa. Kemudian anaknya itu tidak izin dengan orang tua, akhirnya orang tuanya tidak memperbolehkan, akhirnya harus keluar. Nah, itu sekolahan kita akan di blacklist. Jadi dikasih catatan hitam. Kemudian di IAIN juga, IAIN terterima dari PTKIN diterima berapa anak, tapi ada kendala biaya atau kendala apa, akhirnya tidak diteruskan. Jadi beberapa waktu kita terus tekankan jangan sampai, ya kalau sudah niat mendaftar, kita sudah memfasilitasi dengan mengupload nilai, kemudian meranking dan sebagainya, kemudian setelah diterima malah tidak dilanjutkan, itu akan istilahnya menjadi permasalahan di sekolah. Jadi sekolah kita akan di blacklist dari beberapa universitas itu. Kemudian foto tidak jelas atau asal-asalan dalam membuat akun. Nah, ini menjadi penting karena kemarin yang membuat foto menggunakan foto asal-asalan, misalkan foto menggunakan baju kaos, kemudian selfie-nya keterlaluan gayanya dan sebagainya, itu tidak dianggap, jadi dianggap pemalsuan atau dianggap apa, kemarin itu saya membaca itu, jadi dianggap apa, tidak serius, akhirnya tidak bisa diikutkan seleksi. Jadi fotonya kalau bisa berseragam sekolah, pose resmi dan fotonya jelas. Yang terakhir, kalau tidak serius mendaftar, cuma iseng pasif, jadi siswa itu cuma iseng-iseng saja. Nah, pesan saya kalau yang tidak serius tidak usah mendaftar sekalian aja, jadi takutnya nanti sekolahan kita di blacklist dari beberapa universitas, jadi tidak bisa melanjutkan. Untuk teman-teman yang sebenarnya pengen masuk, malah karena sudah ada riwayat seperti itu, maka peluang kita lebih kecil. Itu dari saya. Kemudian untuk SN, SPA, PTKIN, SPAN, dan SBMPTN, SMPTN Politeknik, PMDKIN belum ada datanya, jadi saya belum bisa sampaikan di sini. Nanti tetap saya akan eksplorasi lagi kapan diupload dari sananya, karena saya cek-cek belum juga dibuka untuk PTKIN, PMDK, SNMPN Politeknik. Itu dari saya sekilas, nanti lebih banyaknya kita sharing saja, nanti dari alumni akan menyampaikan tips dan triksnya untuk bisa lolos seleksi. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Cindy atas paparan yang sudah dijelaskan mengenai selayang pandang kegiatan studi lanjut. Mungkin ada tambahan ya, atau langsung dari anak ya. Langsung masuk di acara yang kelima, yaitu tips dan trik dari alumni
atau alumni yang lolos selesai seleksi ya, lolos seleksi untuk SNPTN. SNPTN ada, SBM ada, yang satunya SNPTN. Oke. Oh iya, ya selamat datang. Mari, waktu untuk selanjutnya kami serahkan langsung ya Pak pada alumni. Kami persilahkan. Urut. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan dulu, saya Adi Saputra, yang mahasiswa. Perkenalkan, saya Adi Saputra. Saya mahasiswa Universitas 11 Maret, jurusan Pendidikan Akuntansi. Saya lolos jalur SNMPTN. Bagaimana tuh saya bisa lolos? Yang pertama itu saya lihat dulu nilai dari semester 1 sampai semester 5. Rata-ratanya berapa? Terus saya memilih jurusannya. Iya, memilih jurusan yang sesuai. Dulu pertama saya itu minatnya di jurusan akuntansi murni. Tapi setelah ya sama seperti tadi yang disampaikan Pak Sidi, jangan terlalu egois dalam memilih jurusan. Nah, saya bandingkan dulu nih nilai rapot saya sama jurusannya. Kira-kira nilai saya itu bisa masuk apa enggak? Nah, ternyata setelah saya kira-kira saya analisis, kayaknya kok enggak masuk, ya udah saya turunkan aja. Tapi masih sejalur dengan jurusan akuntansinya ke pendidikan akuntansi. Nah, jadi untuk adik-adik juga itu hati-hati dalam memilih jurusan. Jangan terlalu tinggi juga dan juga jangan terlalu rendah juga, harus di tengah-tengah lah. Kalau adik-adik nggak bisa meraih tujuan utamanya, ya cari jurusan lain yang sekiranya masih sejalur dengan jurusan utama yang adik-adik tuju. Untuk yang kedua itu adik-adik juga harus hati-hati dalam memilih jurusan. Jangan sampai yang seperti disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, kalau SNMPTN-nya nggak diambil, nanti sekolahnya bisa di blacklist. Nah, kalau kalian asal-asalan, misal nih, udahlah ambil jurusan apa aja. Nah, ternyata kalian lolos. Kalau kalian nggak ambil, nanti sekolahnya di blacklist. Nah, kalau nanti kalian ambil, nanti kalian kuliahnya juga nggak enjoy, nggak enak. Jadi, diusahakan kalau memilih jurusan saat pemilihan itu dengan sadar dan dengan sepenuh hati. Ya. Oh ya, dua orang, satu saya dan teman saya satu. Iya. Ya. 18. Pada waktu tahun saya, dari 40% siswa itu yang lolos tuh hanya 2 orang aja. Jadi teman-teman itu, kali lagi saya tekankan tuh, hati-hati dalam memilih jurusan, udah itu aja. Jangan sampai kita memberatkan sekolah, dan jangan sampai juga kita nanti kuliahnya juga nggak enjoy. Ya, satu lagi, kalau
kalian punya prestasi, itu boleh banget dicantumkan itu sebagai pendukung nilai kalian. Kalau nilai kalian itu enggak kurang, kalian bisa didukung sama prestasi tersebut. Jadi kalau teman-teman adik-adik punya prestasi, baik di tingkat kota atau nasional, sebaiknya itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan cuma dianggurin aja prestasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kuliahnya kalau offline enak-enak aja, Pak. Ya kan sudah sesuai sama jurusannya, walaupun nggak sesuai sama harapannya, setidaknya masih satu jalur lah, Pak. Jadi saya ngejalaninya juga enjoy dengan senang hati. Kalau di FKIP ada 2 orang, Pak. Cuma 2 orang. Kalau dari kakak-kakak itu juga banyak juga di FKIP. Iya, kebanyakan itu FKIP, Pak. Eh, Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Ridwan Agung Nugroho. Dulu ketika di SMK Negeri 3 Surakarta, saya berada di jurusan multimedia. Nah, ketika kuliah ini saya masuk di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia melalui jalur SBMPTN. Kemudian bagi teman-teman sekalian, mungkin karena tadi kan dari Pak Cindy juga, dari teman saya juga, dari Adi juga mengatakan bahwa sebisa mungkin tidak terlalu keluar jurusan. Nah, tapi kalau menurut saya, karena yang dari disampaikan Adi itu tadi, dari jalur SNMPTN, itu ketika keluar jurusan itu sangat susah untuk lolos gitu. Tapi ketika SBMPTN, yang menentukan kalian lolos itu hasil UTBK kalian juga, dan persaingan itu. Jadi tidak jurusan kalian itu tidak berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh, tergantung kebijakan dari PTN-nya. Nah, dari dulu tuh saya masuk SBMPTN itu sebenarnya nggak terlalu nyangka, karena persiapan saya pun juga mendadak, karena waktu itu kan saya terlalu mengharapkan SNMPTN, tapi akhirnya SNMPTN tidak diterima, terus langsung ngejar dengan ngos-ngosan SBMPTN yang jaraknya cuma 3 bulan, 2 bulan. Nah, saran saya bagi teman-teman, mumpung sekarang jaraknya pun masih panjang dari SBMPTN, dari UTBK, karena kita juga mengejar materinya anak-anak SMA, baik itu IPA atau IPS, dan itu ngejarnya pun sangat banyak yang harus dipelajari. Teman-teman, saya sarankan mencoba SNMPTN terlebih dahulu, tapi dengan tidak terlalu mengharapkan lolos gitu. Ya, mengikuti SNMPTN dengan aktif, tapi jangan terlalu banyak berharap pada SNMPTN gitu, karena SNMPTN itu saingan dari kita itu sebenarnya anak-anak SMA yang sudah dipersiapkan bahkan ketika mereka sejak kelas 10 SMA. Jadi sangat berat, dan ketika lolos alhamdulillah itu jadi suatu prestasi yang sangat bagus. Tapi tapi jangan terlalu berharap juga, teman-teman harus mempersiapkan SBMPTN
karena SBMPTN itu tadi materinya juga mengejar materi-materi anak SMA gitu. Terus untuk tips dari saya untuk mengejar materinya, teman-teman saya sarankan untuk mencari tahu materi-materi apa aja yang biasanya keluar di UTBK. Kemudian teman-teman untuk yang TPS tadi kan itu lebih ke penalaran, jadi teman-teman bisa mengasahnya dengan latihan-latihan soal. Jadi itu juga membentuk ketika teman-teman itu melatih dengan soal-soal yang TPS itu, kemampuan penalaran teman-teman itu juga lebih terasa, semakin terasa dan semakin terasa. Kemudian untuk yang TKA, teman-teman saya sarankan untuk pertama itu mencoba mengerjakan soal dulu. Mencoba mengerjakan soal UTBK, kemudian dicari bagian materi mana yang sekiranya teman-teman itu sangat kesusahan gitu. Nah, ketika teman-teman sudah memetakan materi-materi apa aja yang teman-teman sulit di bagian itu, teman-teman bisa mencari referensi di internet, karena sekarang kan ada YouTube, ada Instagram dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman mampu, teman-teman bisa gabung ke ruang guru atau sebagainya yang sekiranya bisa mendukung teman-teman. Tapi kalau semisalkan teman-teman belum mampu untuk gabung bersama yang ruang guru dan sebagainya itu, teman-teman bisa mencari kok di YouTube, itu ada beberapa video gratis yang emang di-share sebenarnya itu demi keperluan periklanan dari pihak mereka, tapi itu sangat-sangat membantu untuk kita juga gitu. Saya dulu juga belajarnya seperti itu, dan belajar itu, kalau menurut saya belajar itu memang penting, cuman jangan terlalu mempang belajar, karena ini sebenarnya kisah yang lucu, cuman sebenarnya sedih juga, Bu. Jadi ada teman saya itu yang belajar dengan begitu rajin SBMPTN, bahkan ketika diajak main pun sebulan sekali belum tentu dia mau keluar. Itu ketika akhirnya karena itu tadi pemilihan jurusannya egonya tinggi banget, nah, ya. Terus akhirnya dia tidak diterima, dan ada yang langsung patah semangat, langsung nggak mau daftar kuliah lagi ada, kemudian ada yang bahkan sempat mau bunuh diri juga ada gitu. Jadi menurut saya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini gitu, karena kan kita tidak berinteraksi dengan banyak orang. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Haktari Jasmine. Saya alumni angkatan 2019. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di IAIN Surakarta, tepatnya di Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, konsentrasi jurnalistik. Untuk sekedar sharing, pengalaman saya melalui seleksi-seleksi perguruan tinggi lebih menekankan ke kawan-kawan harus merencanakan. Jadi saya itu tergolong yang tidak lolos di 2 seleksi, yaitu di SNMPTN karena sebenarnya udah jurusannya udah terbilang yang jarang diminati, yaitu yang pertama DKV sama seni rupa murni. Nah, tapi waktu pengumuman juga ternyata nggak lolos seleksi, dan akhirnya yang SBM saya tidak ikut karena merasa insecure sama diri sendiri. Setelah itu saya cari informasi di IAIN,
di PTKIN yang juga negeri, tapi di bawah Kementerian Agama. Nah, dari situ saya juga tidak lolos seleksi di bagian SPAN. Sebenarnya jurusannya sama, komunikasi penyiaran Islam. Terus pilihan kedua itu manajemen bisnis syariah, yang ketiga itu PAUD karena tergolong peminatnya sedikit juga. Nah, tapi pada waktu pengumuman ternyata tidak keseleksi dan tidak bisa masuk. Akhirnya saya coba di UMPTKIN. UMPTKIN ini sebenarnya sama dengan SBMPTN yang seleksinya melalui tes. Namun yang beda itu materi yang diteskan itu ada bahasa Arabnya. Nah, tipsnya itu di sini lebih menekankan nilai-nilai yang bukan dari bahasa Arabnya. Jadi kan kita juga nggak begitu paham tentang bahasa Arab karena memang di tes itu yang bagian bahasa Arab itu pure bahasa Arab semua. Jadi nggak ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, sedangkan di seleksi tes itu soalnya berupa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus matematika sama pengetahuan ilmu agama Islam. Nah, di 3 itu kalian bisa tekankan untuk nilai yang sempurna. Jadi bisa membantu kalau bahasa Arabnya itu nilainya sedikit tidak mendukung untuk lolos seleksi. Tapi ada 3 materi yang bisa kalian nilainya bisa sempurna dan menunjang untuk menutupi bahasa Arabnya itu. Jadi begitu aja, Pak. Lebih merencanakan kalau nggak lolos ini, kalian kawan-kawan bisa masuk ini, terus coba tes ini, gitu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak alumni ya yang sudah memaparkan, menceritakan pengalaman-pengalaman pada waktu masuk seleksi. Ya. Sekarang kita menginjak acara yang ke-6 yaitu tanya jawab. Mungkin dari alumni yang standby ya di SNMPTN yang tahun 2020. Mungkin ada yang bergabung. Dari anak-anak yang bergabung, ayo. Mungkin ada pertanyaan atau ingin menceritakan tahun penerimaan SNMPTN tahun 2020. Tolong angkat tangan. Halo. Halo, alumni yang bisa mau menanyakan atau menambahkan dari yang bergabung masih ditunggu. Tolong angkat tangan. Ya. Halo. Masih ditunggu. Langsung kita masuk di acara yang ke-6 yaitu tanya jawab. Halo. Kami persilahkan siapa yang ingin bertanya atau menanyakan apa saja. Monggo.
Saya Bu Setia, mungkin mengawali. Halo, ya. Pak Guru ini. Mari Pak Hartono. Jadi terima kasih Bu Setia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak dan alumni yang sedang menempuh studi serta siswa-siswi kelas 12 SMK 3 Surakarta. Ini saya tanya ke Mas-mas Mbak-mbak. Ini ada Mas Ridwan ya. Mas Ridwan dari Multimedia. Tadi Mas-mas Mbak-mbak sudah testimoni menceritakan proses diterimanya di perguruan tinggi yang diinginkan. Mungkin dari pengalaman itu ada rekomendasi ini tidak, semacam bimbingan belajar. Ini kan masih awal Januari 2021 ya, kalau nanti proses seleksinya sekitar April 2021, apakah ada bimbingan belajar yang bisa diikuti adik-adik kelas 12? Taruhlah misalnya di Solo ini ada Ganesha Operation, ada Primagama, ada Intersolusi dan lain sebagainya. Karena kan tadi disampaikan saingannya kan dari SMA ya. SMA itu dari kelas 10, mungkin dari SMP sudah memang pelajarannya mendukung untuk seleksi tersebut. Padahal kalau di SMK kan justru berbeda, banyak pelajaran produktifnya. Nah, mungkin mas-mas, mbak-mbak bisa memberikan pengalamannya. Kira-kira lembaga apa yang bisa diikuti itu. Bahkan saya pernah membaca brosur itu jaminan uang kembali. Itu ya luar biasa ya. Jadi berapa juta itu ikut mendaftar, kalau tidak lolos nanti uang kembali. Tapi saya kurang tahu, tidak mengikuti apakah sampai tahun ini ada promosi seperti itu atau enggak. Mungkin itu dari kami. Mungkin yang Vicon maupun yang di ruang sidang lupa, saya Pak Hartono, saya guru multimedia SMK 3 Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hartono. Kita ada yang lain. Ada yang bisa ceritakan lagi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Hartono. Jadi bimbingan belajar yang saya rekomendasikan. Jadi karena ini lagi masa pandemi kan, jadi semuanya itu serba daring gitu. Nah, kalau dari saya itu, dan dulu saya juga belajarnya di YouTube di channelnya bimbingan belajar ini, saya menyarankan ruang guru itu karena memang ada benar-benar benar-benar ada bimbingan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kemudian cara penyampaiannya pun tidak monoton. Jadi bagi teman-teman yang belajar dengan cara audio visual semacam saya, itu sangat-sangat membantu sekali. Karena kita itu belajar dari buku aja, yang semacam saya ini belajar dari buku saja itu sangat-sangat kurang gitu. Penjelasan dari buku itu sebenarnya kan kalau kita lihat dari buku paket, kemudian dari buku-buku lainnya itu memerlukan penjelasan secara rinci dari yang lebih ahli gitu. Maka dari itu saya menyarankan kalau misalkan teman-teman itu memang pengen bimbingan belajar, teman-teman bisa dan pengennya itu pengen yang online, teman-teman bisa ruang guru itu lebih berpengalaman lah istilahnya, ruang guru atau Zenius dan sebagainya itu memang jaminan mereka itu saya rasa tidak muluk-muluk gitu, karena
dari penjelasannya pun dari cara penyampaiannya itu sangat-sangat baik kalau menurut saya gitu. Itu semoga menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Hartono. Saya kembalikan lagi ke Bu Setia. Mungkin yang lain ingin menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya, dari pengalaman PTKIN kemarin, mungkin ada beberapa kayak organisasi dari IAIN itu mengadakan kayak latihan soal UMPTKIN. Kalau selain itu ada juga kalian bisa cari di internet soal-soalnya dan pembahasannya juga ada. Saya kemarin belajarnya dari soal-soal tahun lalu. Dari 2018 saya pelajari dan pas tes juga beberapa juga muncul kembali. Begitu, Pak. Terima kasih. Barangkali masih ada pertanyaan lagi, tolong angkat tangan. Masih kami tunggu. Halo. Ya. Kami persilahkan yang ingin bertanya dari ya dari cek. Ya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ini sudah muncul pertanyaan lewat chat. Langsung saja. Dari yang pertama, Pak dan Bu, kakak alumni saya mau tanya, dari LMPT ada ketentuan kalau ikut SNPTN tidak bisa ikut SBMPTN. Nah, itu maksudnya itu mana tadi? Kalau sudah, nah itu waktu kita tidak bisa ikut UTBK karena sudah mengikuti SNPTN diterima. Ya, jadi kalau misalkan kalian ikut SNPTN kemudian diterima, nama kamu sudah ditutup, jadi tidak bisa daftar UTBK, tidak bisa daftar SBMPTN. Begitu, jadi nanti nama kamu sudah di-lock, dikunci, jadi tidak bisa ikut SBMPTN atau SBMPTN atau UTBK. Bisanya ke tadi IAIN, tapi tidak saya sarankan. Saya sarankan ya kamu milih jurusan sepenuh hati, dipikirkan tenanan, sudah konsultasi dengan orang tua, yaitu kalau sudah diterima ya jangan terus kamu tinggalkan. Nah itu kasihan sekolahnya yang di backlist nanti. Ya kemungkinan nanti disaring, jadi backlist itu saya belum memahami dengan baik, tapi saya yakin dari pihak universitas sudah memberi tanda khusus untuk SMK atau SMA yang ada siswanya diterima. Oh dari mana? SMK 3 misalkan. Nah itu nanti wes dikolongi wae kuotanya. Nah itu bisa saja ya. Kemudian pertanyaan kedua, saya mau bertanya bagaimana cara ikut bidik misi dan apa persyaratannya. Nah itu tadi belum kita sampaikan. Jadi untuk bidik misi sudah tidak ada, sekarang sudah mengganti dengan KIP kuliah. Untuk bidik misi kemarin kalau beberapa tahun sebelumnya itu ada dari pihak sekolahan mengajukan nama-nama, kemudian dari pihak bidik misi melakukan istilahnya cek verifikasi ke rumahnya masing-masing, kemudian kalau waktu pengumuman SNPN atau SBMPTN keterima, otomatis dia akan dapat. Tapi kalau yang sekarang sudah berganti menjadi KIP kuliah, jadi mungkin itu keberlanjutan dari KIP yang ada di sekolahan. Kalau misalkan kemarin kalian sudah dapat KIP,
bisa nanti untuk kamu mendaftar SBMPTN tidak membayar. Kemudian kalau sudah lanjut masuk keterima nanti ada perhitungannya kalau nggak salah 600.000 per bulan juga ada itu. Tapi kalau belum punya bisa mengajukan, nanti bisa kalian buka KIP kuliah gitu di kamu searching aja KIP kuliah, nanti di situ kalian bisa mendapatkan informasi seperti itu. Jadi sudah berganti bidik misi. Kalau kalian buka halaman bidik misi masih ada, tapi itu sudah tidak apa istilahnya sudah tidak bisa didaftari. Jadi sekarang berubah menjadi KIP kuliah ya dari Mbak Febrian Steven. Ini dari Mbak Yurista Pratewi. Nanti kalau misalnya ada yang salah, mohon kalau alumni bisa membetulkan ya, bisa ditambah ya. Saya mau bertanya, nanti kita ambil 2 jurusan, jadi misalnya, jadi misalnya kalau kita tidak terima di jurusan opsi pertama, apa itu nanti langsung turun ke jurusan pilihan kedua dan di opsi perguruan tinggi kedua nanti kita daftar sendiri atau lewat ya. Dari Pak Yusrita Pratiwi, jadi otomatis sistem itu nanti akan melakukan akan bekerja sendiri, jadi tidak usah daftar lagi. Otomatis kalau misalnya pilihan 1, pilihan 2 sudah kamu tulis, ya otomatis nanti sistemnya akan berjalan sendiri. Kalau nggak diterima di 1, langsung lari ke yang kedua gitu. Selamat pagi Bapak Ibu, mau bertanya bagaimana cara mendaftar KIP untuk SBMPTN dan Mandiri UNS. Dan Mandiri UNS. Jadi untuk KIP lamanya tidak bukakan ya, lamanya ini. Siapa ya? KIP kuliah. Ada yang kuliah? Ada. Masih kirim sih. Masuk iya. Untuk KIP kuliah masih dalam maintenance, jadi ini nanti bisa dibuka di sini ya. Masuk dong ya. Sudah sering. Bisa dibuka di sini ya. Jadi di KIP kuliah kemdikbud.go.id. Silahkan nanti kamu baca-baca di sini. Nah ini yang jumlah tanggungannya 700.000 per bulan malahan. Jadi kelanjutan dari KIP yang kamu dapat di SMA. Silahkan nanti login siswa. Kemudian dibaca-baca di sini ya. Saat ini masih perbaikan ini mungkin webnya. Stop sharing. Nanti bisa ditambahkan ya Mas Mbak. Bapak Ibu, hari ini kan sudah bisa registrasi akun LMPT dari ST. Nah, registrasinya itu nunggu diseleksi dulu atau sudah bisa registrasi mandiri? Baik untuk Mbak Esti, untuk registrasi akun LMPT nunggu instruksi dari Pak Guru karena sekarang posisi kita masih di 5%, jadi harusnya nanti berubah menjadi 40%. Jadi kalau 5% dari 300 berarti cuma sekitar 6 orang yang bisa masuk. Nah, nanti saya perbaiki dulu, kita lakukan sanggahan dulu karena kita akreditasinya A, jadi harus kita dapat 40% dari tiap-tiap jurusan. Jadi nanti biar kalau sudah saya perbaiki, sudah dapat perbaikan dari LMPT, nanti saya instruksikan nama-nama siapa yang bisa daftar, habis itu bisa apa istilahnya registrasi akun LMPT gitu. Masih sampai tanggal
tanggalnya masih masa lama itu, masih 1 bulanan ya untuk registrasi. Tapi kalau mau keburu-buru ya enggak apa-apa ya. Mau buat-buat dulu enggak apa-apa ya. Karena nanti kamu buat nanti bisa untuk SNPTN, bisa untuk SBMPTN ya. Coba dulu aja. Nanti kalau misalkan ternyata kamu tidak eligible, nah nanti berarti kamu nunggu tanggal berapa itu tadi yang untuk registrasi akun LMPT kan beda sama untuk yang SBMPTN sama yang SNPTN. Begitu. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak alumni. Nah nih, tadi sudah sampaikan untuk dari Maulina Era untuk pendaftaran akun LMPT jalur SBMPTN dilaksanakan hari juga atau jadwal lain. Tadi sudah saya sampaikan ya, sudah beda ya tanggalnya ya, ini saya tunjukkan lagi. Tuh, oh iya nih. Ini ada 2 macam, anak sekalian. Mohon perhatikan di sini. Peluncuran sistem PMB dan registrasi akun LTMPT. Jadi yang di sini yang pertama ini 4 Januari sampai 1 Februari ini untuk yang SNPTN. Sampai 1 Februari itu untuk SNPTN akunnya. Kemudian yang 7 Februari sampai 12 Maret 2021 ini registrasi akun LTMPT untuk yang SBMPTN. Ada berbeda jadi ya, SNPTN sama SBMPTN. Bisa dipahami? Kalau yang pertama ini 4 Januari sampai 1 Februari untuk yang SNPTN. Kalau yang 7 Februari sampai 12 Maret itu yang SBMPTN. Stop sharing dia. Sudah. Baik, saya minta kalau misalnya ada tambahan dari kakak-kakak alumni silahkan monggo. Yang mau tanya silahkan. Waktu kita sampai kita bahas sampai jam 10 ya. Silahkan dimanfaatkan. Nanti selebihnya kita akan record ini sudah kita record. Nanti kita akan kasih di YouTube. Silahkan nanti bisa dilihat lagi di YouTube. Yang keduanya file-file materi yang kita sampaikan ya kita share di grup WA. Monggo Mas Mbak kalau ada tambahan. Yang KIP kuliah. Yang alumni 2020 silahkan kalau mau nambahkan. Mau menanggapi yang untuk KIP kuliah tadi, saya juga mahasiswa bidik misi juga. Nanti biasanya kami mahasiswa itu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait dengan KIP kuliah, bagaimana sistemnya dan bagaimana untuk tahun ini. Jadi teman-teman adik-adik bisa tunggu saja bagaimana nanti sistemnya. Kami mahasiswa bidik misi dari UNS juga nanti akan lakukan sosialisasi ke sekolah.
2021 ini dan lain sebagainya. Sekian tambahan dari saya. Silahkan Mbak Adisha Setyatani. Silakan. Silahkan Mbak Adisha, ditunggu. Yang angkat tangan tadi mau bertanya apa? Masih ditunggu. Adisha Stefani. Tolong dihidupkan kameranya ya, Mbak Adisha Stefani. Masih ditunggu. Ya, silahkan yang angkat tangan dibuka kameranya, masih ditunggu. Halo. Halo, ayo dibuka kameranya. Masih ditunggu sayang. Yuk. Halo. Iya, iya. Siapa Pak namanya? Ayo. Cek cek. Ini pada nggak berani nongol ya. Silahkan kalau misalkan mau tanya, diangkat tangan kemudian diperlihatkan wajahnya. Di kameranya dihidupkan. Maaf, ini ada pertanyaan dari Winanda Sari. Maaf Pak Bu, mohon penjelasan ulang untuk yang sudah daftar SNPTN, apa bisa daftar SBMPTN lagi? Jadi, yang pertama, kan kalian membuat akun dulu, meregistrasi akun dulu. Kemudian setelah itu kalian, kalau tahun kemarin kita daftarkan semua untuk SNPTN itu, ya. Jadi, tapi sekarang ada perankingan, jadi yang didaftarkan cuma yang 40% saja yang di ranking itu. Jadi nama kamu muncul nggak di situ? Halo? Kalau muncul, berarti setelah muncul, nanti kamu bisa daftar SNPTN. Kemudian ternyata saat SNPTN kamu tidak diterima, nah, kalau tidak terima, kemudian kalian bisa akun tadi digunakan untuk daftar SBMPTN bisa. Jadi single sign akun. Jadi akunnya cuma satu, bisa untuk SBMPTN, bisa untuk SNPTN. Jadi kalau SNPTN tadi tidak bayar, kalau SBMPTN kalian bayar. Jadi bisa ya untuk Mbak Winandasari. Kalau nggak diterima bisa langsung geser ke SBMPTN. Tapi kalau diterima, ya enggak bisa karena nama kamu sudah dikunci di sana. Kemudian nama selanjutnya Mbak Anggara. Mohon penjelasan tentang daftar kuliah berdasarkan alumni yang sudah lolos di tempat yang itu, misalnya kalau mau kuliah di luar kota. Ya, ya. Jadi berdasarkan riwayat yang sudah saya kerjakan di sini sekalian, ada itu kalau nggak salah, kalau yang paling bang itu saya lupa itu Mas Jonathan, enggak, soalnya hari ini dia sedang ujian. Jadi kebanyakan itu kalau luar itu di UNES Mas, Mbak. UNES Semarang, ya. Itu ada 2 orang, yang satu sudah jadi di kementerian, kerja di kementerian sudah kerja, alhamdulillah. Kemudian yang kedua itu masih kuliah di UNES. Jadi UNES itu juga lumayan.
lumayan istilahnya sekolah kita juga sudah beberapa orang sudah masuk ke situ. Selain itu yang di Sumatera itu Mas Jonathan itu kuliahnya mana, nggak saya lupa namanya, di Sumatera insya Allah. Kalimantan juga ada. Oh ya, Kalimantan itu di Mas Jonathan tuh ya. Namanya kuliahnya mana tidak tahu saya. Syah Kuala apa itu. Beda orang. Oh ya, nanti saya tambahkan ya. Mau di Kalimantan juga ada, Universitas Negeri juga. Selanjutnya Mbak Valentina. Dari info saya tahu operator sekolah harus memasukkan nomor NIK, kartu PKH, KKS dan sebagainya untuk daftar KIPK. Ini kita harus mengumpulkan data ke sekolah tidak? Kalau sudah dari pertama sudah terdaftar punya KIP ya, KIP di SMA, pasti sudah ada nomor registrasinya. Nah itu kalau tidak ada informasi harus mengumpulkan dan sebagainya, saya pikir tidak usah mengumpulkan, karena nanti operator sekolah itu yang ngurus KIP itu Mas Bayu, nanti biasanya beliau itu sangat sibuk sekali. Jadi pokoknya tunggu informasi, dan kalian silahkan kalau misalkan ada informasi dari lamanya KIP kuliah harus bagaimana untuk pendaftaran baru, dikonsultasikan di grup WA dulu, habis itu kita fasilitasi biar tidak terjadi satu persatu datang ke Mas Bayu untuk mendaftarkan KIP. Nanti Mas Bayu kebingungan dan nanti yang saya disemprot, jangan disemprot saya nanti malah. Ya. Jadi nanti modelnya bisa dikumpulkan di BP dulu atau bagaimana, jadi tidak langsung serta-merta sendiri-sendiri. Dikoordinir. Nah, dikoordinir. Ya, dikoordinir. Nah, kita untuk KIP kuliah saya pelajari dulu di laman webnya karena ini juga belum jelas ya. Karena ini pergeseran dari dulu bidik misi ke KIP kuliah ini ada perbedaan. Kalau bidik misi kita bisa melakukan intervensi banyak. Kalau di KIP kuliah ini kayaknya yang sudah terdaftar di KIP, sudah punya KIP dulu. Kemudian Mbak Adisa Stepani kepencet Bu, tadi saya sudah tanya Pak. Ya. Kemudian selamat pagi Bapak Ibu dari Norisia Dia, yang di-ranking untuk SNPTN itu dari semua kelas atau yang ikut SNPTN saja. Jadi kuota kita adalah 40%, Mbak Norisa, 40% dari tiap jurusan. Jadi jurusan misalkan multimedia, itu ada multimedia 1 dan multimedia 2. Jumlah totalnya adalah 72. 72 kali 40%. Nah, nanti ketemunya berapa? Sekitar 28 orang mungkin. Nah, benar 28 orang. 40% dari 72. 72 itu ya, begitu. Jadi kalau misalkan yang pemasaran itu misalkan jumlah siswanya 120, misalkan 120 dari 40%-nya berarti 30. Nah, benar, salah, 20 kali 4, benar Mbak. Ya nanti dihitung sendirilah, pokoknya itu. Kemudian kalau misalkan Pak, teman saya itu nggak akan mendaftar SNPTN, tapi rankingnya di atas saya terlempar jauh. Nah, nanti bisa sampaikan Pak Guru kalau misalkan ini nggak akan mendaftar Pak ini, tapi saya yang pengen daftar. Nah, ini nanti akan saya kasih daftarnya. Kemudian nanti kalau misalnya Pak saya nggak masuk di situ, saya bisa naik lagi, itu bisa. Begitu ya. Jadi perankingan ini adalah kebijakan sekolah. Kalau misalkan teman kalau itu sudah mau kerja Pak, tidak kuliah, Pak ini sudah mau nikah, tidak akan mendaftar SNPTN, posisinya saya ganti boleh Pak? Boleh. Jadi kalau misalnya kalian mau menghendaki menggantikan posisinya boleh. Misalkan dari 20 siswa, kamu nomor 21. Teman kamu Pak ini nggak ikut kuliah, nggak ikut SNPTN, saya mengganti dia, boleh, bisa. Nanti akan saya buat listnya siapa-siapa, kemudian
Kalau misalkan kamu ikut grup studi lanjut kemudian tidak masuk di situ, kamu bisa ngomong, Pak, ini yang nama ini tidak ikut karena mau nikah. Akan saya ganti, Pak. Oh ya bisa. Gitu ya. Jadi nanti yang eligible siapa saja bisa kita atur dari sekolah. Maaf Pak Ibu, untuk KIP kuliah itu yang dulunya udah baik apa bisa naik ke jenjang kuliah? Ya, bisa dilanjut ke jenjang kuliah. Nah, nanti mungkin persyaratannya harus lewat lamannya KIP kuliah dulu, harus membuat akun dan sebagainya. Ya, kita pelajari dulu. Nanti kalau sudah jelas, kita nanti buat eh, aturannya seperti apa, biar nanti kita apa istilahnya terkoordinir begitu. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanya silahkan. Ini sudah berkurang dari 100 jadi 72 berarti pada keluar. Ini ada yang tanya lagi. Pak, kalau misalkan mau kuliah tahun 2002 itu SNPTN-nya sudah tidak berlaku dan pakai jalur mandiri, Pak. Nah, SNPTN itu berlangsung untuk 1 tahun yang misalkan saya lulusan tahun ini ya bisanya daftar tahun ini. Kalau SBMPTN tahun ini lulus, daftar besok boleh, bisa. Gitu ya, Mbak Anggara. Jadi masih punya kesempatan 3 kali kalau nggak salah kalau SBMPTN itu. Yang penting umurnya nggak ketuaan, kayaknya minimal umurnya berapa gitu. Lupa saya. Lupa saya, sudah ada. Jadi untuk SNPTN ya yang sekarang kelas 12, kesempatannya kali ini saja. 1 kali ini. Kalau misalkan tidak lulus kemudian ikut SBMPTN tahun ini nggak lulus, ikut PTKIN nggak lulus, besok tahun depan mau ikut lagi SBMPTN bisa. Ya beberapa tahun ada yang seperti itu dan bisa. Tapi kalau tahun depan mau ikut SNPTN lagi bisa, enggak bisa. Ya terbatas hari ini saja, sekali ini saja. Maaf Pak, tanya dari HD, tes SBMPTN dan tes UTBK di mana Pak? Ya, untuk tes SBMPTN dan tes UTBK ini dilaksanakan di universitas yang sebagai tempat seleksi. Jadi kalau misalkan nanti dibagi wilayah-wilayahnya kalau nggak salah, ya beberapa tahun pernah SMK 3 itu jadi tempat. Tapi karena sekarang LMPT kemudian universitas sudah mempunyai fasilitas yang memadai, maka dikerjakan di universitasnya sendiri, misalnya di UNS, nanti di gedung fakultas apa, fakultas apa, fakultas apa, nanti akan dipecah di sana. Silahkan, kalau yang mau tanya lagi, kalau nggak ada tambahan dari Bapak Ibu? Di sini sudah hadir Mbak Aicha Agustinampi yang tahun kemarin keterima dari jurusan Tata Busana. Silahkan Mbak ngomong-ngomong untuk adik-adiknya, silahkan sharing di sini Mbak. Saya kasih kesempatan. Jadi sudah komplit kayaknya dari jurusan MM ada, jurusan AK ada, jurusan PB ada ini Mbak. Silahkan Mbak. Ya, ini kayaknya. Kayak kurang familiarnya gue ya. Ini bener ini. Oh gitu. Dan silakan Mbak. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kencang Mbak suaranya Mbak. Perkenalkan nama saya Aicha Agustinampi, alumni dari Tata Busana 1
angkatan 2020. Sekarang dari seleksi SNMPTN Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, sedikit ingin menyampaikan trik dan tips untuk adik-adik sekalian yang ingin melanjutkan ke jenjang kuliah, yaitu yang pertama kesiapan niat dulu. Jadi Mbak agak keras bisa Mbak? Agak keras suaranya, nih nggak dengar lamat-lamat suaranya. Oh ya, yang pertama niat itu penting banget ya. Soalnya kalau kita udah semisal nggak niat dari dalam diri dan dari paksaan orang lain, itu akan sulit juga untuk mencapainya gitu. Dan selanjutnya yang paling penting itu adalah yang pertama selalu update di perkembangan untuk proses pendaftaran juga, selalu update. Dan selanjutnya perlu diperbanyak cari tahu tentang jurusan yang ingin dimasukin, terus juga tentang kampus yang ingin kita tuju. Intinya seluk-beluk tentang dunia perkampusan agar kita paham gitu bayangan gimana dunia perkampusan yang akan kita tuju, seperti itu. Sampun Pak. Terima kasih. Sudah Mbak? Sampun. Waduh kok sedikit sekali. Untuk alumni yang lainnya silakan tips dan triknya buat adik-adiknya biar lolos dari seleksi. Silakan. Masih ada nih kayaknya di sini ada Mbak Budi. Kemudian siapa lagi? Coba dari chat ada nggak? Silahkan angkat tangan kalau mau ada yang mau tanya. Tidak ada? Kalau tidak ada nanti kita nih apa nih? Oh, belum ada. Krisdayanti, Mbak Krisdayanti. Silakan Mbak Krisdayanti. Silakan Mbak Krisdayanti. Yuk. Dihidupkan kameranya Mbak Krisdayanti. Silakan Mbak Krisdayanti, dari jurusan apa? Tanya apa? Ini ada yang bertanya dari Mbak Yurista Pratiwi. Pak, mau bertanya Pak, nanti dari pihak sekolah apa ada pengarah untuk siswa yang masih bingung untuk memilih jurusan Pak? Bisa kan Mbak? Jadi nanti kita ada fasilitas grup WA. Nanti kalau misalkan mau lebih intens pembicaraannya, bisa konsultasi dengan mas-mas alumni, Mbak alumni atau dari grup BK. Di situ sudah ada Bu Uni, Bu Gu, Bu Maryanti, Bu Martanti ya. Nanti bisa apa istilahnya? Oh, saya dari jurusan apa? Dari jurusan tata busana, mau lari kemana? Nah, itu kan bisa track recordnya kan teman-teman sudah pada tahu. Oh kemarin yang tata busana keterima di sini, yang pemasaran keterima sini. Tapi sebagai gambaran itu kebanyakan alumni-alumni itu larinya ke pendidikan. Jadi ngumpulnya di pendidikan semuanya. Ada satu di ekonomi tadi, yang di Kalimantan itu ekonomi, kalau ekonomi manajemen nggak salah. Hmm. Hmm.
Ada nih Budi ya. Budi Wulan Suci, silahkan. Ini saya kasih kesempatan ngomong nih. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameramu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Budi Wulan Suci Ramadhani dari jurusan Sosiologi FISIP UNS. Di sini saya ingin menyampaikan juga tips dan triknya waktu penerimaan dulu SBM. Sebelumnya saya daftar di SNMPTN, tapi nggak lolos. Terus akhirnya memutuskan di SBM. Nah, kalau menurutku itu teman-teman banyak-banyakin kayak referensi aja. Jadi dulu itu kan sebelumnya aku beli buku-buku SBMPTN, terus aku juga minta buku-buku dari teman-temanku sebelumnya. Jadi yang angkatan atas-atas gitu aku mintain. Tapi itu dikerjain aja. Terus tapi aku juga mikirnya kan kita di sini ya harus realistis. Kalau anak SMA itu lebih prefer ke kuliah gitu. Akhirnya juga aku pinjem buku-buku teman-temanku SMA juga, aku baca-bacain, aku kerjain soal-soalnya, aku baca ujian mereka gitu. Nah, akhirnya waktu SBMPTN itu ternyata soalnya itu beda banget sama buku SBM yang aku beli, buku SBM yang aku pinjem-pinjem, dan ternyata sesuai sama buku-buku SMA temanku. Mungkin juga karena itu aku bisa ngerjain SBMPTN-nya karena aku lebih fokus ke buku-buku SMA-nya temanku. Gitu sih. Terus buat teman-teman kalau bisa waktu ingin memilih jurusan itu yang sesuai sama passion aja. Jadi jujur aku sendiri juga dari jurusan akuntansi, terus masuk ke sosiologi FISIP kayak beda banget, tapi ya passionku di situ gitu. Makanya aku milih yang sesuai passion aja biar enjoy gitu. Karena dulu di akuntansi mungkin juga aku punya kesulitan gitu. Terus kalau teman-teman mau benar-benar niat buat ngelanjutin studinya, kalau bisa semua rencananya itu disimpan sendiri aja. Jadi nanti kalau ada kecewanya, ada sedihnya, ada senangnya itu buat teman-teman gitu loh. Karena dulu sempat juga waktu sebelum SBMPTN tuh direndahin kayak masa sih mau masuk UNS mimpi gitu. Tapi juga aku bisa gitu. Jadi teman-teman kalau ngerasa masa sih aku bisa, soalnya aku juga segini-gini aja, mepet-mepet aja nilainya gitu, jangan insecure dulu. Kalau bisa kalian usaha dulu, kalian nyoba-nyoba. Ya emang mungkin ada ya yang di atas kita, maksudnya, oh kita udah usaha, mesti ada yang lebih lagi. Ya itu pasti ada, tapi kalian percaya sama diri kalian sendiri aja gitu. Kalau kalian tuh bisa, kalian mampu, kalian cari semua referensi, kalian baca-baca gitu. Dan aku dulu juga ikut tryout online. Jadi aku banyak ngikutin tryout online, tapi semua itu bener-bener aku simpen. Aku juga nggak bilang teman-teman. Waktu tahu teman-teman udah masuk keterima gitu juga, ya ampun gitu. Tapi ya alhamdulillahnya bisa, mungkin kalian bisa metik sedikit dari ini. Gitu Pak Cindy, teman-teman. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Cocok kamu FISIP ya. Iya. Baik, itu tadi dari alumni. Mas Jonathan ini masuk nggak nih Mas Jonathan? Kayaknya dia kemarin udah izin, Pak, saya ada ujian hari ini. Mas Jonathan. Guru tak ini ada nggak nih di sini? Guru tak ini. Yang alumni yang belum saya sebutkan silahkan bisa berbagi, masih ada waktu 4 menit lagi. Dari alumni, kalau dari siswa juga kalau mau saya tanya silahkan juga. Jadi nanti kalau misalkan ada yang diterima tahun ini, saya berharap nanti insya Allah dari beberapa tahun ada track peningkatan. Jadi kemarin cuma keterima 1, 2,
3. Nah, semoga besok 4 ya. 5 terus berkembang terus. Jangan lupa untuk mengisi absen anak sekalian. Absennya di linknya ini. Link tadi mana nih? Ini. Absennya di grup chat ini sudah. Silakan diisi absennya. Tidak ada. Nanti akan kita share di YouTube untuk rekaman dari sosialisasi ini. Bontit dari guru-guru BPK ada tambahan? Bumar, Bu Rita. Kalau sudah tidak ada dari teman-teman alumni, sudah. Terima kasih sekali kedatangannya, ya. Sudah mau berbagi di sini. Saya kembalikan ke Bu Setia selaku pembacara. Monggo, Bu. Ya. Saya mengingatkan untuk anak-anak yang sudah mengikuti gabung join meeting di Google Meeting ini untuk absen ya, untuk absen online ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Ya. Jangan lupa untuk absen ya. Adapun acara yang terakhir yaitu penutup. Penutup dan foto bersama. Ayo semua kamera dihidupkan. Semua kamera dihidupkan supaya kita bisa foto bersama. Ini halo. Ayo semua kamera dihidupkan. Bu pakai masker nggak, Bu? Pakai masker juga enggak apa-apa ya. Apa dilepas? Iya. Ya Pak Cindy. Dilepas. Ayo dilepas semua. Halo, ayo. Kameranya dihidupkan semuanya, masih banyak yang belum menghidupkan kamera. Ayo. Dadah. Dadah semuanya, coba. Dadah. Halo. Dadah semuanya. Masih banyak yang belum buka kamera ya. Halo Stephen. Halo Bu. Halo. Halo juga, semangat. Tangannya mana? Angkat tangannya mana? Dadahnya mana? Ayo, yang belum dihidupkan kameranya, masih banyak. Halo. Masih banyak yang belum dihidupkan kamera. Masih ditunggu. Ayo dibuka, masih ditunggu loh. Biar ketemu melalui daring, melalui online ya enggak apa-apa. Ah, Stephen. Lah. Ayo, masih ditunggu loh. Mana kameranya belum dibuka nih.
banyak masih ditutup ya Pak. Hai hai. Halo. Halo. Ayo dibuka kameranya, foto bersama. Untuk penutupan ini foto bersama pakai kameranya, ada banyak yang belum dibuka. Ayo dibuka. Maskernya dibuka juga enggak apa-apa, biar kelihatan. Ayo, siapa ditunggu loh, ditunggu cepet. Ya, ya, ayo lagi. Masih ada yang ditutup. Ayo dibuka. Ya, yuk. Halo. Halo. Ayo dibuka ya, ya banyak dibuka. Ayo dibuka. Ayo dibuka. Ya masih ditunggu. Foto bersama ini. Ayo, halo, dibuka kamera, semua kamera dibuka. Ya, yuk, ya, ya, yuk, tambah lagi. Ayo dibuka. Ini ada yang belum dibuka nih. Ayo. Yuk. Sudah ya? Saya beri kesempatan, ayo dibuka kamera semua. Ayo foto bersama, ayo. Halo. Ada masih berapa waktu? Ini enggak dibuka maskernya juga enggak apa-apa. Ya, yuk. Ya, buka lagi. Ya. Ayo, ya. Ya, masih ada tertutup ini siapa ya? Ayo dibuka. Masih ditunggu. Ayo, nah itu Pak Hartono metu terus. Ya, ayo ini ya. Yuk, semua yuk. Semua dadah semangat. Dadah semua. Ayo, dadah semuanya. Yuk. Sudah, Pak Cindy? Ini sama nih. Cara penutup. Sudah ditutup nih. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Masih pagi ya, nih jam 10. Selamat pagi dan semangat tetap pagi. Ya, biarpun sudah siang, tetap semangatnya pagi. Semangat untuk studi lanjut. Ya. Ya. Salam semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, mana tangannya? Salam. Kangen loh saya. Iya. Kangen loh sama. Kangen juga, Bu. Ya, dadah. Ya. Sampai di sini dulu ya. Ya, Bu. Bisa dilanjut. Nanti menghubungi guru BK masing-masing. Ya. Selamat siang. Tetap semangat. Tetap semangat. Lagi katakan. Tetap semangat. Tetap semangat.
Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Makasih, Ya, tetap Bu. semangat. Makasih, Bu. Terima kasih Tetap kembali. Bu.